Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran gambar teknik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Semoga sudah siap ya. Oke, kalau begitu, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, silakan dipimpin berdoa. Baik, Pak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, akan saya presensi dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Nihil, Pak. Oke, semua hadir ya. Bagus. Hari ini kita akan masuk ke materi proyeksi yang digunakan pada gambar kerja. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk memahami cara-cara proyeksi digunakan pada gambar kerja. Nah, nantinya para siswa sekalian diharapkan bisa memahami dan menjelaskan apa itu proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga, sampai ke perbandingan antara proyeksi keduanya. Sekarang masuk ke materi. Para siswa sekalian, apakah kalian pernah membayangkan bagaimana para operator pemesinan di industri itu bisa membuat benda dengan hanya melihat gambar yang tersaji dalam bentuk dua dimensi menjadi ke bentuk nyata dengan akurat? Bagaimana cara mereka memandang gambar tersebut? Nah, itulah motivasi dan tujuan belajar kita hari ini. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana cara pandang para operator pemesinan di industri terhadap gambar kerja, maka kita harus belajar materi hari ini tentang pandangan proyeksi pada gambar kerja. Nah, baiklah. Berdasarkan teknis atau gaya pembuatannya, proyeksi dibagi menjadi dua, yaitu proyeksi sudut pertama atau biasa dikenal gaya Eropa, dan yang kedua, proyeksi sudut ketiga atau dikenal dengan gaya Amerika. Nah, sebenarnya masih ada jenis proyeksi lain, yaitu proyeksi kuadran kedua dan proyeksi kuadran keempat yang tidak dipakai dalam praktek. Karena gambar-gambar pandangan pada umumnya itu digambar menurut cara proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga saja, seperti itu. Nah, dan gambar di bawah ini merupakan lambang cara proyeksi. Bisa Anda lihat, sebelah kiri bagian A itu adalah lambang proyeksi sudut pertama, dan yang sebelah kanan itu lambang proyeksi sudut ketiga. Nah, jika pada suatu gambar kerja itu telah ditentukan cara proyeksi yang dipakai, maka cara yang dipakai tersebut harus dijelaskan pada gambar. Dan penjelasan tersebut menurut standar ISO itu berupa sebuah lambang. Dan lambang tersebut itu seperti pada gambar di samping ini. Nah, dan lambang proyeksi tersebut diletakkan di bagian kanan bawah gambar. Nah, dan ini adalah pemetaan gambar proyeksi sudut pertama. Nah, coba perhatikan gambar A pada sudut kiri atas. Para siswa sekalian, benda yang tampak di gambar tersebut diletakkan di depan bidang-bidang proyeksi seperti pada gambar B yang ada di sebelahnya. Ia diproyeksikan pada bidang belakang menurut garis penglihatan A, dengan A itu sebagai pandangan depan. Bidang-bidang proyeksi itu dimisalkan adalah sebuah kotak atau sebuah peti, seperti terlihat pada gambar B di samping ini. Nah, sisi-sisi peti itu kemudian dibuka seperti tampaklah pada gambar C. Nah, hingga tiap-tiap sisi terletak pada bidang vertikal. Susunan gambar proyeksi haruslah demikian hingga dengan pandangan depan A itu sebagai patokan. Nah, pandangan atas B nantinya akan terletak di bawah, pandangan kiri C itu terletak di kanan.
Kemudian pandangan kanan D terletak di sebelah kiri. Dan pandangan bawah E terletak di atas. Dan pandangan belakang F itu boleh diletakkan di samping kanan atau kiri. Sehingga nanti bentuknya akan terlihat seperti gambar D yang terletak di sudut kanan bawah. Nah, gambar proyeksi ini disebut proyeksi sudut pertama. Atau biasa juga disebut dengan cara E. Kenapa? Karena cara ini banyak dipakai di negara-negara Eropa seperti Jerman, Swiss, Prancis, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke pemetaan untuk proyeksi sudut ketiga ya. Seperti terlihat pada gambar. Perhatikan untuk hasilnya pada gambar C. Dengan pandangan depan A itu sebagai patokan. Nah, maka pandangan atas B nanti diletakkan di atas, pandangan kiri C ditaruh di kiri, dan pandangan kanan D diletakkan di kanan. Pandangan bawah E diletakkan di bawah, dan pandangan belakang itu dapat diletakkan di kiri atau di kanan. Nah, susunan proyeksi ini disebut proyeksi sudut ketiga, atau disebut juga dengan cara A. Karena cara ini banyak digunakan di Amerika dan negara lain seperti Jepang, Australia, dan sebagainya. Coba dikat nanti. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham, Pak. Oke, nah coba sebutkan apakah perbedaan antara proyeksi sudut pertama dan sudut ketiga. Coba, siapa yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Saudara, silakan menjawab. Jadi, proyeksi Amerika terletak pada kuadran 3. Sedangkan untuk proyeksi Eropa terletak di kuadran pertama, Pak. Oh ya, betul sekali. Ada lagi? Ada, Pak. Oh ya, silakan. Arah pandangan dan simbolnya juga, Pak. Oh ya, betul sekali. Nah, itulah perbedaan antara proyeksi pandangan pertama dan ketiga, seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi. Nah, selanjutnya pemilihan pandangan. Nah, bisa dilihat ya, bisa dibaca pada slide di samping ini. Pandangan depan itu dipilih apabila menunjukkan syarat dan karakteristik terbanyak, memiliki pandangan layar paling sedikit, dan menunjukkan panjang dan tinggi benda. Dan pandangan atas itu menunjukkan panjang dan lebar benda. Kemudian pandangan samping itu biasanya kanan. Nah, biasanya itu harus menunjukkan lebar dan tinggi benda. Dan menunjukkan pandangan kiri apabila garis yang tersembunyi lebih sedikit. Artinya apa? Setiap pandangan itu dipilih untuk saling menyokong informasi, dan pada pandangan depan itu harus memberikan informasi paling banyak kepada pembaca. Seperti itu ya, sehingga nanti dapat dijadikan sebagai patokan. Hingga nantinya pandangan samping dan pandangan atas itu akan mudah untuk mengikuti. Nah, dan terkadang tidak diperlukan 3 pandangan untuk suatu gambar teknik. Kenapa? Nah, karena apabila informasi yang diperoleh dari 2 pandangan pertama itu sudah mencukupi, maka pandangan ketiga itu tidak diperlukan lagi. Ya, berikut ini ada contoh ilustrasi dari pandangan proyeksi. Oke, bisa dilihat ya. Pandangan depan yang disajikan itu sangat penting karena memberikan banyak informasi, mulai dari bentuknya, letak-letak bagiannya, dan pandangan lain itu mendukung informasi yang diperoleh dari pandangan depan tersebut. Nah, sampai di sini paham? Paham, Pak. Adakah yang ingin ditanyakan para siswa sekalian? Silakan jika ingin bertanya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Ya,
Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita peroleh dari materi kita hari ini? Saya meminta izin untuk menyimpulkan, Pak. Oh iya, boleh, silakan. Jadi menurut saya kesimpulan pada kesempatan hari ini, untuk membuat gambar kerja itu ada proyeksi yang harus diperhatikan, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Ya, betul sekali. Dalam membuat gambar kerja, itu ada beberapa proyeksi yang digunakan, yaitu seperti yang disebutkan oleh teman kalian tadi, itu ada proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut ketiga, yang mana dua proyeksi ini semuanya itu bisa dipakai. Ingat ya, meskipun ada dua, namun semuanya itu bisa dipakai. Akan tetapi, keunggulan dari tiap-tiap proyeksi ini membuat tiap-tiap negara memilih proyeksi yang berbeda-beda dalam membuat gambar kerja. Seperti itu ya, para siswa sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu, para siswa sekalian. Untuk materi kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, baiklah. Dan untuk memperkaya pemahaman terkait materi, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Dikumpulkan minggu depan ya. Ingat, minggu depan dikumpul. Tapi, jika ada yang bisa menyelesaikannya hari ini, itu bisa langsung dikumpulkan hari ini juga. Itu lebih bagus. Tentunya akan jadi panutan bagi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Saya tutup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak.